adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 27 April 2021, pekan keempat Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Putramu menjadi manusia. Ia telah mewartakan kabar gembira tentang keselamatan kami. Namun kami sering tuli tidak mau mendengarkannya. Bahkan kami mengadili Yesus sebagai putra manusia dan ia disalibkan. Namun setelah ia disalibkan, ia bangkit dan memberikan kabar gembira tetap kepada kami untuk keselamatan kami. Kan dia adalah gembala. Maka berkatilah kami domba-dombanya agar kami mau mendengarkan gembala kami dan ikut apa yang dikehendakinya demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus. Apa kriteria menjadi murid Yesus? Sadar bahwa kita ada bersama dengan domba-domba lain. Kita diutus untuk mewartakan kabar gembira di bumi ini, bahwa hidup kita tidak sia-sia. Maka kita perlu merawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik secara jasmani kesehatan kita maupun juga secara rohani. Di dalam Injil pada hari ini kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita tidak akan hilang, kita akan dipelihara. Maka lalu apa yang perlu? Kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sama seperti kita kalau kita mau terbang. Begitu banyak penerbangan. Jurusannya kemana, jamnya berapa, dan sebagainya. Kita diingatkan akan berita sekarang tidak mungkin diumumkan, tetapi ada yang tertulis lewat layar bahwa pesawat ini akan terbang. Artinya kita harus siap untuk melihat kapan penerbangan itu dilakukan. Karena itu kita harus duduk dekat-dekat pintu untuk masuk ke pesawat. Kalau kita masih keluar berjalan-jalan jauh, ketika kita dipanggil kita tidak dengar, lalu kita bisa ditinggalkan. Demikian pula sebagai pengikut Yesus kita harus tahu
Apa yang dikehendaki oleh Yesus? Yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana kita mengisi kebahagiaan kita dalam hidup? Maka kita harus menggunakan akal budi kita. Karena itu kalau kita pergi ke gereja, kita selalu pada awal mulanya kita mengatakan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3 hal ini yang perlu kita camkan di dalam hidup kita. Pikiran kita harus selalu konsen kepada Yesus, mendengarkan sabdanya. Perkataan kita pun juga harus sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu hukum cinta kasih dan keadilan. Dan juga perlakuan kita kepada sesama harus terungkap di dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori. Dan hal ini dilakukan bukan dalam hal besar, dalam hal-hal kecil. Mulai dengan mengatakan salam, selamat pagi, terima kasih. Lalu membantu apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, punya inisiatif untuk itu. Para misionaris awal mengajarkan kita begitu banyak hal. Kebersihan. Ya. Maka mereka membuka klinik untuk kesehatan jasmani. Membuka sekolah supaya kita yang buta huruf bisa membaca. Juga mendirikan gereja, di mana kita bisa berguyup dengan umat yang lain. Bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, merayakan Ekaristi. Lalu juga kita belajar bagaimana berdoa bersama-sama dan dilakukan di dalam rumah setiap hari. Inilah domba yang tahu tentang apa yang dikehendaki oleh gembalanya. Kan itu rumusan-rumusan yang Yesus berikan kepada kita perlu kita catat. Itulah saudaraku yang perlu sadar, bersyukur kepada Tuhan karena kita dipilih menjadi dombanya. Mendengarkan apa yang dikatakan gembala, aba-aba, berpikir, berkata, berbuat. Mengikutinya dalam cinta kasih. Dan kita konsekuen. Berani menghadapi. Jadi menjadi pengikut Yesus, menjadi domba Yesus. Tidak hanya yang senang-senang saja, tetapi juga dalam kesulitan kita harus mencari solusi. Berusaha dengan menggunakan akal budi, lalu juga kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah kehidupan seekor domba yang digembalai oleh Yesus. Semoga kita menjadi domba yang baik, sehingga domba yang baik sehat jasmani dan rohani. Selamat pagi.